Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga kalian di rumah dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita? Ya, pastinya anak-anak selalu siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Oke, nah anak-anak, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2. Hari ini juga kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu anggota keluarga. Dan saat ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita, pelajaran yang ketiga. Tentang apa? Tentang bermain bersama teman. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawalinya dengan berdoa, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menggaungkan salam Tarakanita kita ya, agar anak-anak semakin siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak sudah siap ya? Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Iya. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk berdoa ya. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami badan yang sehat, sehingga bisa belajar dan bermain bersama teman. Berkatilah kami agar bermain dengan riang gembira. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah semakin siap dan Tuhan selalu hadir di dalam diri kita, terutama di dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menceritakan pengalaman bermain bersama teman-teman. Kedua, menyebutkan manfaat dari bermain bersama teman-teman. Dan yang terakhir, memahami bahwa sesungguhnya teman-teman itu adalah anugerah Tuhan untuk mengembangkan diri kita. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, Bapak akan mengawali materi hari ini dengan mengamati gambar berikut. Bapak akan memperlihatkan kepada kalian 4 buah gambar ya. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Ini kira-kira menurut kalian gambar apa? Iya, benar ya. Gambar yang pertama ini kita bisa melihat bahwa ada 4 orang anak sedang bermain layang-layang. Nah, di situ tidak hanya anak cowok saja, tetapi ada anak perempuan juga. Mereka terlihat sangat gembira bermain layang-layang. Kemudian kita lihat gambar yang kedua.
Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4. Itu kira-kira gambar apa ini ya? Iya, pintar. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar permainan peta umpet ya. Di situ terdapat juga ada 4 orang anak ya sedang bermain peta umpet. Nah, di situ mereka juga merasa gembira, merasa senang. Mereka bisa bermain bersama-sama ya. Kita lihat gambar yang ketiga. Iya, ini gambar apa kira-kira? Wah, hebat sekali anak kelas 2 ini ya. Ternyata pintar semua. Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar beberapa anak sedang bermain sepak bola. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir. Nah, pintar ya, gambar yang keempat atau gambar yang terakhir ini kita bisa melihat di situ ada beberapa anak sedang bermain lompat tali ya. Ayo anak-anak, pernah tidak bermain lompat tali di rumah atau bersama teman-temannya? Iya, pastinya pernah ya. Nah, cuman saat ini kita batasi dulu ya bermain bersama teman-teman ya, karena situasi yang saat ini sedang pandemi, jadi kita hanya bisa bermain bersama keluarga atau bersama adik dan kakak kita ya. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat kegembiraan di dalam hati mereka masing-masing ya. Kita bisa melihat mereka bergembira, kemudian mereka bisa bersenang-senang bersama teman. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, bermain dengan baik dan benar itu membuat hati kita merasa senang. Kemudian kita bisa membuat hati teman juga merasa senang. Nah, dengan demikian teman kita akan semakin akrab dan tentunya kita juga semakin banyak teman. Nah, jadi kalian di rumah harus misalkan bermain dengan kakak, adik, ya bermainlah yang baik dan benar. Nah, selanjutnya bermain juga dapat membuat tubuh kita merasa sehat ya. Apalagi saat ini negara kita sedang dilanda pandemi ya, COVID-19 ini. Nah, kita juga dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara ajaklah kakak, ajaklah adik atau papa mama kalian untuk berolahraga bersama ya. Bisa olahraga senam, kemudian bisa olahraga yang lain dan sebagainya yang membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, kita juga bisa melihat bahwa bermain juga dapat melatih kerjasama dengan teman ya. Tentunya seperti yang kita bisa lihat tadi, kita bisa melihat tadi contohnya bermain lompat tali ya. Nah, di situ kita diajak untuk bekerja sama ya agar antara lompatan dan ayunan kita itu bisa seirama dan teman kita pun juga bisa bermain dengan baik dan tidak mencelakakan mereka. Nah, ini anak-anak yang kita bisa lihat dari keempat gambar tadi ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita bisa melihat bahwa bermain itu memiliki manfaat. Nah, apa saja manfaat dari bermain? Yang pertama, kita bisa menjalin persahabatan ya. Tentu saja ya, dengan kita bermain bersama teman, bermain bersama kakak adik, nah, disitulah kita diajak untuk menjalin persahabatan.
Kemudian membangun sikap jujur dan disiplin ya. Tentu ya, dengan kita bermain bersama itu kita diajak apakah kita ini bermain secara jujur atau tidak, disiplin atau tidak ya. Nah, tentunya dengan bermain kita diajak untuk membangun sikap jujur dan disiplin. Selanjutnya, dapat belajar hal baru dari teman ya. Tentunya ya, benar sekali yang dikatakan ini bahwa dengan bermain yang pertama kita tidak bisa bermain lompat tali, tetapi ada teman kita yang mengajari. Nah, disitulah kita akan belajar dan kita akan mendapat hal baru dari teman tersebut. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu melatih kekuatan fisik ya. Jelas ya, dengan kita bermain tentunya fisik kita semakin sehat. Nah, selanjutnya kita dapat bergembira bersama teman ya. Anak-anak yang terkasih, tentu dengan bermain kita pasti merasa bergembira ya. Bergembira dengan siapa ya? Dengan teman kita, dengan kakak kita, adik kita, maupun orang tua kita yang kita ajak bermain. Nah, selanjutnya dapat berlatih untuk bekerja sama ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa dengan bermain kita diajak untuk berlatih bekerja sama. Nah, anak-anak, ini adalah manfaat dari bermain ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan saat bermain? Ayo. Nah, jadi dalam permainan itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Kira-kira apa ya? Iya, pintar. Ya, jadi dalam bermain yang harus kita perhatikan, yang pertama, saat bermain bersama teman, kita harus menaati aturan bermain dengan jujur, kemudian tertib dan sabar. Yang kedua, saat bermain kita harus sportif dan tidak boleh menang sendiri. Kalah menang soal biasa ya. Jadi di sini diajak bahwa dengan bermain kita diajak untuk bersikap yang sportif ya. Artinya kita tidak boleh menang sendiri. Kalau memang kita kalah ya kita akui kalau kita kalah ya. Jangan kalau misalkan kita kalah dalam permainan kita tidak mau kalah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus sportif dan tidak boleh menang sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Mengapa? Ya karena itu kita harus menjaga hubungan baik saat bermain. Tidak boleh pilih-pilih teman, kemudian berusaha untuk semakin akrab dengan semua teman ya. Jadi saat kita bermain itu tidak boleh memilih teman ya. Oh, saya mau bermain dengan si dia, saya nggak mau bermain dengan si dia lagi. Ya, kita tidak boleh memilih-milih teman. Teman itu sama saja ya. Jadi kita harus bermain bersama dengan baik dan benar tentunya ya. Nah, itu yang harus diperhatikan saat bermain. Nah, anak-anak, kita akan melihat persahabatan Daud dan Yonatan ya. Nanti kita akan melihat bagaimana persahabatan antara Daud dan Yonatan tersebut di kitab suci 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 5 ya. Anak-anak bisa membuka kitab sucinya di rumah jika ada kitab sucinya ya. Kalau tidak ada, anak-anak juga bisa melihat di e-booknya. Di e-book ada di situ. Nah, yang akan Bapak perlihatkan ini adalah video
tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Mari kita simak video ini dengan baik ya. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul. Karena Raja ingin tahu, siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu meminta perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, dia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkan. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Dia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, maukah kamu menjadi sahabat sejatiku? Cerita indah lainnya tersedia di Cerita Sekolah Minggu. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kitab suci tadi bisa kita lihat bahwa persahabatan antara Daud dan Yonatan itu sangat akrab sekali ya. Tadi kita bisa melihat bahwa Yakub dan Daud dan Yonatan ini sangat saling tolong-menolong dalam persahabatan mereka. Nah, anak-anak, dari pendalaman kitab suci tersebut bisa kita lihat bahwa dalam kitab suci atau kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 dikisahkan tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Meskipun sebagai anak raja, Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud. Ya, di sini juga mau mengajak kita untuk tidak pilih kasih dalam bermain ya. Walaupun dalam bermain ada yang kaya maupun ada yang kurang sederhana itu ya. Jadi kita tidak boleh bermain itu dengan orang-orang kaya saja, tapi kita harus bergaul bersama, bermain bersama dengan baik dan benar. Kemudian Daud menghormati Yonatan, demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai temannya. Nah, anak-anak juga kalau mau dihormati oleh teman kalian, ya kalian harus menghormati teman tersebut ya. Sebagai sahabat, mereka juga bukan hanya menikmati kegembiraan saat bermain, tetapi mereka juga saling menolong. Suatu ketika, Yonatan menghadiahkan perlengkapan perang miliknya untuk Daud, karena ia tahu Daud sangat membutuhkan. Ya, jadi kita bermain bersama teman itu tidak boleh kita cemberut, tetapi kita harus bergembira ya. Kita harus bersenang-senang ya. Kita juga harus saling membantu, saling menolong ya dengan teman-teman kita ya.
Kalau kita mau ditolong, ya kita juga harus mau menolong teman kita. Nah, anak-anak, inilah contoh persahabatan akrab yang patut kita teladani. Jadi, anak-anak di dalam kitab suci tadi mau mengajak kita untuk bermain bersama teman itu tidak boleh pilih kasih. Kemudian kita harus bermain dengan baik dan benar, kemudian dengan jujur, disiplin, dan sportif tentunya ya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, ini yang bisa kita ambil dari kitab suci yang barusan kita lihat videonya ya. Semoga nanti anak-anak bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, untuk tugas hari ini adalah 4 soal ya. Yang pertama, sebutkan 3 jenis permainan yang dilakukan bersama teman. Apa saja ya yang bisa kalian lakukan bersama teman. Kemudian, 3 manfaat bermain bersama teman ya. Apa saja? Ketiga, kita tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain itu karena apa? Ya. Dan yang keempat, siapa nama sahabat dari Daud tadi ya? Kita tadi sudah melihat di videonya siapa nama sahabat Daud tadi. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah. Nah, untuk tugas dikerjakan di buku atau di kertas ya. Dan ditulis nama kelas dan nomor absennya. Kemudian, untuk batas pengumpulan tugas, Bapak beri waktu sampai hari Sabtu ya, 7 Agustus 2021 ya. Ini salah tahunnya, maaf. Yang benar 2021 pukul 22.00 WIB atau jam 10 malam ya. Jadi tugasnya hanya 4 dan tidak panjang. Hanya Bapak beri waktu hari Jumat dan Sabtu ya. Jadi 2 hari cukup ya untuk mengerjakan tugas ini. Nah, anak-anak, ini untuk tugas kita. Apakah cukup jelas? Ya, semoga jelas ya. Kalaupun anak-anak belum jelas, boleh kalian tanyakan langsung kepada Bapak ya. Boleh melalui telepon, boleh kalian video call Bapak, boleh chat WA ya, terserah bebas. Mana yang belum tahu nanti akan Bapak beritahu ya. Itu untuk tugas kita pada hari ini. Semoga nanti anak-anak bisa mengerjakan semua tugas kita hari ini. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita doa sesudah belajar. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk belajar hari ini. Berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk akrab dengan semua teman di saat bermain dan dimanapun kami berjumpa. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian semua ya. Tentunya bermanfaat bagi diri kalian agar kalian nanti bisa bermain bersama teman-teman kalian dengan penuh gembira dan tentunya tidak boleh pilih-pilih ya dalam bermain. Oke? Iya, sip. Nah, anak-anak, Bapak hanya ingatkan pada kalian untuk terus menjaga kesehatan kalian ya. Dan tetap setia
di dalam protokol kesehatan ya. Patuhi aturan dari pemerintah ya, dan selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Sekali lagi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.